Video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Ya, cobalah amati gambar berikut ini. Gambar apakah yang kamu lihat? Ya, yang pertama ada gambar buah cengkeh sebelum dikeringkan. Kemudian gambar kedua, ya, cengkeh kering buah cengkeh setelah dikeringkan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Ya, nomor 1. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ya, alasannya, hal ini dikarenakan harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat mahal atau tinggi. Kemudian yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Ya, harga dari rempah-rempah nilainya sangat menjulang tinggi, semahal emas, sama dengan harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Ya, hal ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Sedangkan terjadi permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa, sehingga pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Ya. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas, pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah kamu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Ya, cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia.
Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ya, faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Ya, faktornya yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Berikutnya, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Berdasarkan bacaan, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Iya, yang dimaksud bangsa Barat adalah bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Iya, ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Iya, tahun 1511. Yang keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ya, Tidore dan Maluku. Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Ya, karena untuk mencari kekayaan atau gold, untuk menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan atau glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut juga iptek. Yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Ya, jawabnya menderita.
Selanjutnya, buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut. Ya, judul teks, peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bagian yang paling menarik, ya, harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas. Yang kedua, bangsa Eropa yang datang pertama kali adalah Portugis atau Portugal. Selanjutnya, faktor-faktor penjelajahan dan penjajahan adalah 3G atau Gold, Gospel, dan Glory, dan Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi penting, faktor penjelajahan dan penjajahan. Bangsa Barat. Yang pertama, mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, dan mencari kejayaan atau glory. Yang terakhir, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendapat saya tentang teks ini yakni bagus dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia. Saya menyarankan atau tidak menyarankan teks ini karena, ya, sebagai contohnya, saya menyarankan teks ini karena berisi pengetahuan yang bermanfaat tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa di Indonesia. Informasi dapat kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, atau di internet. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu Portugis. Tahun kedatangan 1511. Tempat atau daerah, pantai utara Sumatera dan daerah Malaka. Tujuan, mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yakni jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat, awalnya diterima dengan baik kedatangan Portugis dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan terhadap Portugis yang bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, Spanyol. Tahun kedatangan 1521. Tempat atau daerah, Pantai Tidore, Maluku. Tujuan, menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yakni meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat, awalnya diterima dengan baik tetapi akhirnya menjadi perlawanan rakyat. Ya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, Belanda. Tahun kedatangan 1596. Tempat atau daerah, Pelabuhan Banten. Tujuan, mencari daerah penghasil rempah-rempah. Yang kedua, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Dan yang terakhir, pembentukan VOC, pembentukan pemerintah kolonial Belanda. Reaksi masyarakat lainnya, awalnya diterima dengan baik tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Tuliskan kembali arti Gold, Gospel, dan Glory pada kolom berikut. Jawabnya, Gold, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Gospel, adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Dan yang terakhir, adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Ya, tuliskan pendapatmu mengenai semboyan 3G tersebut. Ya, tidak setuju dengan semboyan 3G. Sangat tidak setuju dikarenakan akibat semboyan 3G tersebut rakyat Indonesia menjadi menderita. Di antaranya yang pertama, kekayaan yang ada di Indonesia dikuras habis-habisan oleh bangsa Eropa tanpa peduli atas akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, dengan adanya pemaksaan terhadap agama tertentu kepada rakyat Indonesia.
Yang ketiga, rakyat Indonesia menjadi sangat tertindas, menjadi budak di negeri sendiri. Kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia menjadi tidak terbatas atau tidak terkendali dan merusak hak asasi rakyat pribumi. Ya, buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ya, seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian kalimat kedua, penjajahan titik-titik kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, jawabnya penjajahan menyengsarakan kehidupan Indonesia. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu menindas dan cengkih merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun tinggi, sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkih secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkeh, dari yang semula kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Ya, sebagai contoh, ini disajikan pada proses pengeringan cengkeh terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui bahwa kalor atau emang panas dalam hal ini sinar matahari pada benda. Pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat setiap benda itu. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair yang dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas.
Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Dapatkah kamu mengubah bentuknya? Ya, setelahnya kita akan melakukan percobaan 1. Alat dan bahan. Ya, yang pertama ada 2 buah pensil, penghapus pensil, peraut pensil, buku catatan. Ya, langkah kegiatan yang pertama, ambillah pensil yang masih utuh, perhatikan bentuknya dan gambarlah. Yang kedua, dengan menggunakan penyerut pensil, rautlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikanlah gambaran dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuh sebelumnya. Ya, yang ketiga, ambil penghapus pensil, amati bentuknya dan gambarlah. Yang keempat, gosokkan penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Amati bentuknya, terutama pada bagian yang digosokkan. Gambarlah dan bandingkan dengan gambar sebelumnya. Ya, selanjutnya diskusikan. Yang pertama, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya, berubah ujung pensilnya setelah diraut. Yang kedua, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, jawabnya ya, berubah bentuk setelah digosokkan. Yang ketiga, apakah kesimpulanmu? Ya, jawabnya suatu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti diberi panas, diberi tekanannya tinggi, atau diberi perlakuan secara fisik seperti menggunting, menekan, melipat, dan menyobek. Ya, percobaan 2, alat dan bahan, gelas yang diisi air 3/4 gelas. Yang kedua, wadah lain yang transparan. Yang ketiga, nampan atau papan kayu. Ya, selanjutnya langkah kegiatan. Yang pertama, letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata, amati dan gambarlah. Yang kedua, letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu. Perlahan miringkan nampan atau papan kayu tersebut dan jagalah jangan sampai diisi gelas tumpah. Jangan sampai isi gelas tumpah. Perhatikan dengan seksama, lalu gambarlah. Bandingkan dengan gambar sebelumnya. Yang ketiga, pindahkan air di dalam gelas ke dalam wadah yang lain. Perhatikan apa yang terjadi. Gambarlah. Yang keempat, tuangkan air tersebut ke atas tanah. Perhatikan apa yang terjadi. Catatlah. Ya, diskusikan yang pertama, bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum maupun sesudah dimiringkan? Ya, tetap mendatar bentuk permukaan airnya, baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. Yang kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Ya, jawabnya, maka bentuk dari air mengikuti wadahnya. Yang ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Ya, sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Ya, jawabnya, air akan merasap ke dalam, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Mengalir air di permukaan tanah tersebut dapat lama-lama akan habis. Yang kelima, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabnya, cara air mengalir adalah air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, yang keenam, apa yang terjadi ketika air dituangkan ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Ya, jawabnya, lama-lama air akan habis. Hal ini dikarenakan air ternyata masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori dalam tanah. Yang ketujuh, apakah kesimpulanmu? Jawabnya, bahwa sifat dari benda cair adalah bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wajahnya. Bentuk dari permukaan air adalah datar. Benda cair bersifat mengalir ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, serta meresap melalui pori-pori atau celah-celah.
Percobaan 3. Alat dan bahan. Gelas plastik, ember, air, buku catatan. Langkah kegiatan. Yang pertama, isilah ember air sampai 3/4-nya. Yang kedua, masukkan gelas ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. Yang ketiga, miringkanlah gelas perlahan-lahan di dalam ember. Amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Ya, diskusikan yang pertama, apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Jawabnya, gelas akan terangkat kembali karena mendapat tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas tersebut. Yang kedua, apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Ya, jawabnya akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara yang terperangkap. Yang ketiga, apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Ya, jawabnya bahwa sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekankan ke segala arah. Yang keempat, berdasarkan percobaan, buatlah sebuah laporan percobaan dengan menggunakan poster. Ya, dalam poster jelaskan perbedaan sifat ketiga wujud benda tersebut, lengkapi dengan gambar dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskannya. Presentasikanlah postermu di dalam sebuah Instagram galeri, berjalan dengan percaya diri. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.